Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas hadis 517 yang mana hadis ini membahas tentang tata cara dan bacaan atau doa-doa pada saat kita melaksanakan sholat istisqa. Apa saja yang mesti atau doa apa yang kita panjatkan pada saat kita melaksanakan sholat istisqa, yang mana ini kita akan bahas secara detail di 517. Hadis ini lumayan panjang, 517 sampai 519. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat sakan nasu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kututal matari fa amara bi mimbarin fa wudi'a lahu bil musalla wa wa'adan nas yawman yahujuna fihi fa kharaja hina bada hajibus syamsi fa qa'ada alal mimbari fa kabbara wa hamidallahu summa qala innakum sakautum jadba diarikum faqad amarkumullahu antad'uhu wa wa'adakum ayyastajiba lakum summa qala alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid allahumma antallahu la ilaha illa anta antal ghaniyyu wa nahnul fuqara'u anzil alaina al-ghaitha waj'al ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan ila hin summa rafa'a yadayhi falam yazal hatta ru'ya bayadu ibtaihi summa hawala ila nasi zahrahu wa qala barida'ahu wa huwa rafi'un yadayhi summa aqbala 'ala nasi wa nazala fa shalla rak'ataini fa ansha'allahu sahabatan fa ra'adat wa baraqat summa amtarat. Rawahu Abu Dawud wa qala gharibun wa isnaduhu jayyidun. Wa qissatu tahwili fi sahihi min hadisi Abdullah ibn Zaidi wa fihi fatahawwala ila al-qiblati yad'u summa shalla rak'ataini jahara fiha bil qira'ati. Walidari khutni min mursalin Abi Ja'faril Baqiri wa hawala ridaahu liyatahawwala al-qahtu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Aisyah semoga Allah meridhoi atas beliau, qalat telah berkata, syakan nasu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mana orang-orang pada saat itu mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuhutal matari, tentang kemarau yang panjang. Fa'amara bimimbarin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang tersebut untuk menyiapkan mimbar. Fawudi'alahu, dan meletakkan mimbar tersebut bil musalla, di tempat sholat. Wa wa'adan nasa yauman yahujuna fihi, yang mana di sini Rasulullah menjanjikan kepada orang-orang hari itu
yakhrujuna fihi untuk berangkat menuju tempat sholat. Fa kharaja hina bada hajibus syamsi, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar ketika mulai kelihatan matahari. Fa qa'ada ila alal mimbari, dan Rasulullah duduk di atas mimbar. Fa kabbara, di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertakbir wa hamidallah, dan memuji kepada Allah. Summa qala, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di sini bersabda, innakum syakautum, sesungguhnya kalian telah mengadu jadba diarikum, tentang kejadian tempat tinggal kalian. Faqad amarakumullahu, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian antadauhu, untuk berdoa kepadanya. Wa wa'adakum, dan Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kalian ayyastajibulakum, akan mengabulkan permohonan terhadap kepada kalian. Summa qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, ar-rahmanir rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, malik yaumiddin, penguasa hari pembalasan, la ilaha illallah, tiada sesembahan yang layak disembah kecuali Allah, yaf'alu ma yurid, yang mana dapat berbuat, yang mana dia berbuat ma apa-apa, yurid, yang Allah kehendaki. Allahumma, ya Allah, antallahu, engkaulah Allah, la ilaha, tidak ada yang patut disembah, illa anta, kecuali engkau, antal ghaniyu, engkaulah yang maha kaya, wa nahnul fuqara'u, dan kami hanyalah orang fakir. Anzil alainal ghaisa, ya Allah, di sini turunkanlah kepada kami hujan, waja'al ma anzalta, dan jadikanlah apa-apa yang telah engkau turunkan alaina, atas kami, kuatan, sebagai kekuatan, wa balagon, dan bekal kami, ilahin, di hari kelak, ya, sampai masa yang cukup. Summa rafa'a yadaihi, yang mana di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya seperti ini. Falam yazal hatta ru'ya bayadu ibtanihi, yang mana Rasulullah terus mengangkat kedua tangannya sampai kelihatan putih ketiaknya. Jadi ibtaihi, putih ketiaknya ini. Jadi Rasulullah itu mengangkatnya begini, agak tinggi. Summa hawala ilan nas, kemudian Rasulullah membalikan badan ke orang-orang, zohrahu, punggungnya, membalikan punggungnya ke orang-orang. Wa qala barida'ahu, dan membalikan kain selendangnya, wa huwa rafi'un yadaihi, yang mana beliau masih mengangkat tangannya. Summa aqbala 'alan nas, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menghadap ke orang-orang, wa nazala, dan turun, lalu turun, fa shalla raka'ataini, dan salat 2 rakaat, fa ansha'allahu sahabatan, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengadakan awan di sini. Fa ra'adat, kemudian terdengar suara guntur, wa baraqat, dan suara kilat, summa amtarat, kemudian turunlah hujan. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Wa qala, dan beliau di sini berpandangan bahwa gharibun, hadis tersebut berpredikat gharib, wa isnaduhu jaidun, akan tetapi di sini sanadnya berpredikat jayyid. Wa qissatu tahwili, dan kisah membalikan selendang tadi yang dibahas, wa qala barida'ahu, di sini yang membalikan selendang ini, fi shahihi, terdapat di dalam kitab sahih, min hadisi Abdullah bin Zaidin, dari jalur Abdullah bin Zaid, wa fihi, yang mana di situ terdapat redaksi, fatawajjaha, lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menghadap, ila qiblati yad'uhu, ke arah kiblat seraya berdoa. Summa sholat rakaat, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sholat 2 rakaat, jahara fihi ma bil qiraah, dengan membaca di 2 rakaat tersebut dengan keras,
dengan mengeraskan bacaan di 2 rakaat tersebut. Walid Daruqutni, dan menurut Imam Daruqutni min mursalin, dari hadis yang mursal Abi Ja'far al-Baqiri, dari jalur Abu Ja'far al-Baqir, wa hawala ridaahu, yang mana di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membalikkan selendangnya, liyatahawwal al-qahtu, dengan harapan agar kemarau tersebut segera pergi. Jadi maksudnya membalikkan ridanya itu selendangnya itu supaya kemarau tersebut segera pergi. Jadi dari tadinya kemarau, tidak ada turun hujan, kemudian menjadi turun hujan. Itu simbol yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, yaitu membalikan ridanya tadi, selendangnya itu. Kemudian di sini makna keseluruhannya adalah sholat istisqa itu terdiri atas 2 khutbah, doa menghadap ke arah kiblat dan membalikan kain selendang. Jadi ada 2, terdiri atas 2 khutbah, doa menghadap ke arah kiblat dan membalikan selendang. Ya. Jadi istisqa itu terdiri dari ada redaksi juga yang kalau nggak salah dalam bahasa Arab itu ya, istisqa itu terdiri dari sholat, 2 khutbah, doa menghadap ke arah kiblat dan membalikan kain selendang. Ya, kalau di sini diterjemahkannya cuman 2 khutbah, doa menghadap ke arah kiblat dan membalikan kain selendang. Tapi kalau versi bahasa Arabnya itu sholat, istisqa itu terdiri atas sholat, 2 khutbah, doa menghadap ke arah kiblat dan membalikan kain selendang. Ya, adapun pelaksanaan sholatnya sama dengan sholat hari raya, yaitu 2 rakaat. Dan setelah imam memberitahukannya kepada orang-orang dengan tujuan agar mereka bersiap-siap untuk bertobat, bersedekah, dan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya masing-masing. Ya, jadi hal yang harus kita lakukan pada saat terjadi kemarau panjang itu taubatan nasuhah, kemudian bersedekah, mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya masing-masing. Ya, jadi kemarin kita sudah kemarau panjang itu, nah kita taubatan nasuhah itu ya, itu ya, bersedekah, kemudian kita juga mesti mengembalikan hak-haknya, apalagi kita ini beruntun ya, mulai dari COVID-19, kemudian perang Rusia Ukraina, kemudian tambah lagi badai El Nino, kayak gitu kan, kemarau panjang, panasnya bukan main, kemudian perang lagi Israel Palestina ya. Itu dampaknya sampai kemana-mana ya, mana ini sudah krisis global sudah, kalau yang bisa dikatakan banyak negara-negara yang sudah bangkrut akibat dari ini. 2 khutbah dilakukan sesudah sholat ya, yang dibuka dengan membaca istighfar dan disertai dengan petunjuk serta doa. Doa dilakukan ketika berdoa dengan ungkapan yang dia kehendaki, tetapi yang lebih utama ialah dengan memakai doa-doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang tercantum dalam hadis ini. Jadi kalau doa itu bebas ya, mau bahasa Arab atau bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga boleh, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Tapi di sini yang paling bagus adalah doa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita sudah bacakan di sini ya. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, la ilaha illallah ya'lamu ma yurid, Allahumma antallah, la ilaha illa anta, antal ghani wa nahnul fuqara, anzil alaina al-ghaitha waj'al ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan ila hin. Itu doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Adapun mengenai tahwil atau membalikan selendang, hal ini dilakukan ketika khotib sesaat lagi turun dari mimbarnya. Nah, cara membalikkan kain selendang ialah dengan membalikan pinggir selendang ini kan ada selendang nih, pinggir selendang yang sebelah kanan, artinya sebelah kanan di sini nih, sebelah kanan saya nih, ke sebelah kiri atau sebaliknya. Jadi ini selendang,
Nah, dibalikan seperti ini, dari kanan ke kiri, atau sebaliknya itu dari kiri ke kanan, itu sama saja. Nah, fungsinya tadi sudah dibahas ya, supaya kemarau yang panjang ini tadi menjadi turun hujan, seperti itu, berbalik menjadi musim hujan. Hikmah membalikan kain selendang ini ialah mengandung harapan baik sebagai isyarat permohonan semoga keadaan berubah menjadi lebih baik ya. Keadaan berubah menjadi baik. Seakan-akan dikatakan padanya, balikanlah kain selendangmu agar keadaanmu berubah menjadi lebih baik. Pembalikan kain selendang ini sunnah, bukan fardu hukumnya ya. Jadi fungsinya itu membalikan dari yang tadinya keadaannya buruk menjadi lebih baik, seperti itu ya. Seakan-akan dikatakan bahwa balikanlah selendangmu agar keadaan berubah menjadi lebih baik. Tapi ini hukumnya sunnah, bukan fardu. Syakan nas, di sini orang menceritakan atau mengadukan kepada Rasulullah SAW keadaan yang tidak disukai yang menimpa kepada mereka. Maksudnya ialah mengadukan kepada Rasulullah SAW tentang hal tersebut. Kuhutul matori, yaitu kemarau yang panjang. Ya, yang kita rasakan itu kayak sekarang itu adalah badai El Nino. Wawa'adan nas yauman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menjanjikan, maksudnya adalah menentukan suatu hari kepada orang yang mana pada hari itu mereka harus keluar dan menunaikan sholat isqa. Hina bada hajibus syamsi, yang mana ketika sinar matahari tampak ufuk timur, sinar ini dinamakan hajib, yang artinya adalah alis, karena pada awal kemunculannya mirip dengan alis manusia. Innakum syakautum jadba diarikum, di sini kalian telah mengeluh tentang kemarau panjang yang menimpa tempat tinggal kalian dan hujan yang datang terlambat tidak sesuai dengan kebiasaan waktunya. Wa qad amarkumullahu an tad'uhu wa wa'adakum ayyastajiba lakum. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan agar kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dan Allah di sini berjanji memperkenankan doa kalian, yaitu melalui firman-Nya surah Al-Mu'minun Al-Mu'min ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Ya, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doa kalian. Anzil waisa, di sini maksudnya adalah turunkanlah hujan. Wa ja'al ma anzalta alaina quwwatan wa balawatan ilahin, turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat hingga menyebabkan tumbuhnya tanaman-tanaman yang menjadi bahan kekuatan bagi kami, dan jadikanlah hujan tersebut mencukupi keperluan kami selama ilahin itu selama kami yang membutuhkannya, itu ya. Fa'ansha'allahu sahabatan faradat wa barakat. Allah mengadakan awan dan memperdengarkan suara guntur serta memperlihatkan kilauan halilintar. Nah, guntur dan kilat ini disandarkan kepada awan. Ungkapan ini hanyalah ungkapan majas atau apa ya? Saya lupa kalau dalam manunya itu. Karena guntur adalah malaikat yang diperintahkan menjaga awan, sedangkan kilatan halilintar merupakan kilatan cambuk yang ia gunakan untuk menggiring awan tersebut ya. Jadi ada yang ulama yang mengatakan bahwasanya guntur itu adalah malaikat yang diperintahkan untuk menjaga awan, yang mana di sini kilatan halilintar itu merupakan cambuk yang digunakan untuk menggiring awan tersebut supaya dia pindah. Hatta ru'ya bayadu ibtaihi, hingga kulit ketiak Rasulullah yang putih tersebut kelihatan karena tadaru ya, memohon betul-betul. Beliau yang sangat dalam ketika berdoa dengan mengangkat kedua tangannya.
Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang kelanjutannya sebagai berikut. Biiznillahi falam ya'ti masjidau hatta sa'alatis suyul falamma ra'at sur'atahum ila kini dohika hatta badat nawajizuhu faqala ashhadu annallaha ala kulli syai'in qadir wa inni abdullah wa rasuluh. Dengan izin Allah aku belum lagi beliau sampai di masjidnya, arus air telah mengalir dengan derasnya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang-orang bergegas menuju tempat hujan turun, beliau tertawa hingga gigi seri beliau tersebut kelihatan, lalu bersabda, aku bersaksi bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan aku adalah hamba Allah dan utusannya. Falam ya'ti masjidahu di sini yang mana masih belum sampai ke Masjid Nabawi pada saat itu. Falam ra'a sur'atahum ila kinni dahika. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang-orang yang bergegas menuju tempat hujan turun. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa. Hatta badat nawajizuhu, sehingga seri beliau di sini, gigi seri beliau di sini kelihatan. Faqala asyhadu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Kalimat ini merupakan ungkapan yang mengagungkan kekuasaan Allah karena Dia telah menurunkan hujan lebat. Padahal sebelumnya bumi tampak gersang, kering kerontang di sini. Hal ini merupakan ungkapan pengakuan penghambaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai ungkapan rasa rendah diri serta tunduk patuh kepada Allah, hanya kepada Allah. Juga sebagai ungkapan bahwa beliau di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjang sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga doanya dikabulkan seketika, mengingat beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini ya biiznillah, ya, dengan izin Allah, karena ada beberapa doa Rasulullah juga yang tidak dikabulkan oleh Allah. Kayak contohnya kunut nazilah, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah agar Bani yang telah kabilah-kabilah yang telah membunuh sahabatnya itu dilaknat, diazab kayak gitu. Tapi Allah tidak mengabulkan. Waqala gharibun, Abu Daud mengatakan bahwa hadis ini berpredikat gharib. Ya, gharib itu artinya di bawah daripada masyhur. Ya, tidak banyak orang yang meriwayatkan hadis ini. Ya. Wa qissatu tahwil fi sahih, kisah mengenai pembalikan kain selendang ini terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari. Ya. Fa tawajjaha ila kiblati yad'u. Di sini di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan bahwa beliau memindahkan kain selendangnya. Dan di dalam lafaz yang lain disebutkan beliau membalikkan kain selendangnya. Jadi ada yang menyebut ini memindahkan kain selendangnya, ada yang kata membalikkan kain selendangnya, seperti itu ya. Membalikan kain selendang ialah dengan menjadikan sebelah kanan ke sebelah kiri. Demikian pula sebaliknya, bisa sebelah kanan ke sebelah kiri atau sebelah kiri ke sebelah kanan. Abu Ja'far al-Baqir, nama asli beliau adalah Muhammad ibnu Ali ibnu Husain ibnu Ali ibnu Abu Thalib al-Hashimi. Beliau terkenal dengan sebutan Abu Ja'far al-Baqir. Nah, beliau ini telah meriwayatkan hadis daripada ayahnya, juga daripada Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir ibnu Abdullah dan ibnu Umar, serta segolongan sahabat yang lainnya. Telah mengambil riwayat darinya oleh anak laki-lakinya yang bernama Ja'far As-Siddiq, Az-Zuhri, dan sejumlah ulama yang lainnya. Abu Sa'id di sini mengatakan bahwa dia seorang siqah. Abu Sa'ad telah mengatakan bahwa beliau ini adalah orang yang siqah yang memiliki beberapa hadis.
Beliau lahir pada tahun 56 Hijriah dan wafat di Madinah pada tahun 117 Hijriah pada usia 63 tahun. Sedangkan jenazahnya tersebut dikebumikan di Baqi, yaitu dalam keadaan dalam suatu kubah yang di dalamnya terdapat peristirahatan ayahnya dan paman ayahnya, yaitu Al-Hasan. Beliau ini diberikan julukan Al-Bakir karena jenius dalam ilmu agama dan mempunyai wawasan yang luas ya. Jadi yang namanya kita memondokkan anak bukan karena bandelnya nggak bisa diurus terus dipondokkan, enggak, tapi kita juga harus melihat apakah anak itu jenius apa enggak, kayak gitu, apakah dia pintar apa enggak, karena memahami ilmu agama itu nggak simple ya, butuh kejeniusan yang luar biasa itu apabila kita mempelajari ilmu Al-Quran dan hadis kayak gitu. Hawala ridaahu liyatahawula qalituhu membalikan kain selendang dengan menjadikan yang sebelah kanan di sebelah kiri, atau sebaliknya. Hal ini dilakukan dengan harapan semoga keadaan berubah menjadi yang lebih baik ya, dari kekeringan menjadi kesuburan. Nanti kita akan bahas ya fikih hadisnya. Yang pertama adalah merujuk kepada pemimpin kaum ketika terjadi malapetaka. Ya, jadi pemimpin kaum itu mempunyai tanggung jawab ketika terjadi musibah dan malapetaka. Yang kedua, imam disyariatkan keluar dengan membawa semua orang menuju ke tanah lapang untuk melakukan sholat istisqa dan menentukan harinya agar bersiap-siap menyambutnya, dengan terlebih dahulu membersihkan diri dari kezaliman, dosa-dosa lain yang dilakukannya, dan diharapkan mereka bertobat terlebih dahulu. Jadi bertobat terlebih dahulu di sini, kemudian banyak bersedekah, minta maaf kepada orang-orang yang telah dizaliminya, hutang dibayar ya, apa-apa dibayar, nah baru melaksanakan sholat istisqa. Yang ketiga, disunahkan keluar menuju tempat sholat istisqa pada permulaan siang hari. Yang keempat, disunahkan melakukan khutbah di tempat yang tinggi, memulainya dengan zikir, memulainya dengan takbir, kemudian pujian dan hal-hal yang berkaitan dengan istisqa. Yang kelima, khutbah sholat istisqa boleh mengulang-ulang pujian. Boleh kita mengulang-ulang pujian pada saat melaksanakan sholat istisqa. Yang keenam, dianjurkan orang yang melakukan khutbah adalah orang-orang yang terkenal kezuhudannya dan kewaraannya, agar doa tersebut cepat dikabulkan, bukan orang yang ahli maksiat ya di sini. Yang ketujuh, imam disunahkan menghadap ke arah orang banyak ketika sedang menyampaikan khutbah. Yang kedelapan, disunahkan mengangkat kedua tangan setinggi mungkin ketika berdoa istisqa dengan menghadap ke arah kiblat ya. Adapun mengenai hadis yang diriwayatkan melalui Anas radhiyallahu an mengatakan bahwa Nabi SAW tidak pernah mengangkat kedua tangannya ketika berdoa kecuali dalam doa istisqa. Nah, hal ini di sini diinterpretasikan bahwa yang dinafikan atau yang ditiadakan ialah mubalaghahnya, atau dengan kata lain tidak bersungguh-sungguh mengangkat kedua tangannya. Diartikan demikian karena telah disebutkan dalam beberapa hadis yang menceritakan bahwa mengangkat kedua tangan saat berdoa merupakan hal yang disyariatkan. Itu ya. Jadi kalau dari Anas radhiyallahu an di sini menyatakan bahwa tidak pernah Rasulullah mengangkat kedua tangannya ketika berdoa kecuali di dalam sholat istisqa. Tapi di sini juga artinya ya dengan kata lain ya tidak bersungguh-sungguh dengan mengangkat kedua tangannya. Maksudnya itu kalau biasanya Rasulullah itu seperti ini, tapi ini betul-betul Rasulullah betul-betul mengangkat kayak gitu ya, bersungguh-sungguh di sini tadarruk. Imam boleh membalikan punggung ketika ia telah menyelesaikan doanya. Yang ke-10 di sini disunahkan membalikan kain selendang
dengan niat bertafaul, ya, optimis agar keadaan dibalikkan menjadi lebih baik menurut pendapat jumhur ulama. Nah, kalau Imam Abu Hanifah di sini mengatakan bahwa tidak boleh membalikkan kain selendang. Tidak boleh membalikkan kain selendang. Hal ini merupakan suatu riwayat yang bersumber dari Abu Yusuf, salah seorang murid Imam Abu Hanifah. Kemudian di sini para ulama berselisih pendapat mengenai kaifiat cara membalikkan selendang. Nah, kalau Imam Maliki dan mazhab Maliki dan mazhab Hambali mengatakan bahwa pinggir yang sebelah kanan dibalikkan ke yang kiri, ya, sebelah kanan ke kiri, dan yang sebelah kiri dibalikkan kemudian ke sebelah kanan. Hal yang sama dikatakan pula oleh mazhab Syafi'i dan mazhab Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan bila kain selendangnya berbentuk bulat. Jika kainnya berbentuk 4 persegi panjang, maka cara membalikannya ialah menjadikan bagian atasnya ke arah bawah dan bagian bawahnya ke arah atas. Jadi kalau persegi panjang seperti ini, ya, selendangnya atas ke bagian bawah, bawah ke bagian atas, seperti itu. Imam Muhammad dari kalangan mazhab Hanafi mengatakan bahwa imam membalikkan selendangnya dengan cara menjadikan bagian atasnya ke bagian bawahnya. Sedangkan kaum para makmum tidak dianjurkan membuat demikian. Apabila kain selendangnya berbentuk bulat, maka bagian dalam dikeluarkan, sedangkan bagian luarnya dimasukkan ke dalam. Kalau makmum nggak perlu, ya. Yang disyaratkan itu adalah imam. Yang ke-11, boleh melakukan khutbah sebelum sholat. Ya, sebelum sholat boleh melakukan khutbah. Yang kedua, disyariatkan mengeraskan bacaan dalam sholat. Yang ke-13 di sini, khotib boleh tersenyum dan semimbar ketika takjub melihat keadaan orang-orang. Yang ke-14 di sini menjelaskan tentang kedudukan Rasulullah SAW yang tinggi di sisi Rabbnya karena doa beliau itu dikabulkan langsung seketika. Yang ke-15 di sini penjelasan mengenai hadis, yaitu hadis yang boleh dijadikan sebagai hujjah. Ya, itu tadi fikih hadis, ya. Tentang hadis ini lumayan panjang, bagaimana keadaan yang diderita, yang dialami oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW ketika kemarau panjang, yang mana kalau di tanah Arab itu sudah cuacanya terik, ya otomatis kemarau panjang itu betul-betul tersiksa, gitu ya. Makanya Rasulullah ini di sini agama Islam mensyariatkan sholat istisqa, ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada yang kurang dalam penyampaian saya atau ada yang menyinggung hati teman-teman. Apabila ada salah, ya, apabila ada saran, kritikan, masukan dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.